Yo, sobat otai. Bang Otai mau lanjutin alur cerita izin ya. Sebelum lanjut, bolehlah bantu Bang Otai dengan subscribe dan like ya, agar Bang Otai semangat lagi bikin kontennya. Tanpa lama lagi, mari kita ngebacot. Setelah izin membereskan Kiso dan Hejin hingga mereka berdua terpaksa pindah ke luar negeri. Para geng Hejin pun berkumpul di tempat karaoke yang dimana tempat itu mereka membuli Dayun ya. Mereka masih tak percaya kalau Hejin dan Kiso pindah ke luar negeri karena ulah dari opa si Dayun. Tiba-tiba pintu pun terbuka. Ternyata Hejin pun datang ke tempat itu. Mereka semua terkejut ya. Di sini Hejin berkata, kalau mereka pindah hanya 1 semester saja, lalu balik ke sekolahan lagi kalau sudah ayahnya membereskan masalah itu. Para geng Hejin pun merasa senang ya. Mereka menganggap 1 semester itu seperti liburan. Itu benar, ucap Hejin. Lalu mereka menanyakan kenapa geng Kiso susah dihubungi. Apa mereka sudah menghancurkan opa dari si Dayun itu. Di sini Hejin tak memberitahu ya, karena itu memalukan ya menurutnya. Warganya dihabisi oleh anak SMA. Hejin di sini ternyata belum kapok ya, malah berencana menghajar Dayun sekali lagi. Gak cuma itu, Hejin juga ingin kakek dari si Dayun dipecat dari pekerjaannya. Laki asik mereka mengobrol, alangkah terkejutnya mereka melihat seorang pria yang menggunakan masker membuka pintu itu. Di sini Hejin ketakutan karena tahu kalau yang pakai masker itu adalah Ijin, opa dari si Dayun. Hei, kenapa kau di sini? Ijin berkata, kalian merencanakan sesuatu ya? Pasti itu sangat menarik. Dan kelihatannya semua wajah yang ada di video itu juga berada di sini. Kau bicara apa? Ucap mereka. Kalian seharusnya lebih tahu daripada aku. Tempat inilah kalian membuli Dayun dan merekamnya. Ijin mencari kalau Ijin menunggu mereka berkumpul ya. Kalian kenapa? Bukankah kalian suka memutar lagu dan kalian suka dengan suara kebisingan? Ijin kembali ke Kiso yang berada di rumah sakit ya. Ayah dari Kiso bertanya, di mana si Hejin? Dia sedang keluar bersama temannya, ucap si Kiso. Apa? Seharusnya dia tetap diam sampai hari keberangkatannya. Pak Kongres, hei, ada apa? Anda harus melihat berita ini. Alangkah terkejutnya Pak Kongres ya melihat isi berita. Terlihat jelas video Hejin membuli siswa lainnya, dan mereka tak segan-segan melukai murid lain. Jadi diperlihatkan Pak Tua bertanya ke Ijin ya, hei anak SMA, kenapa kau melakukan itu? Aku pikir kau hanya akan membuat perjanjian dengan Pak Kongres. Janji? Jadi menurut Ijin, perjanjian dengan politikus itu nggak mungkin kayaknya. Nggak pernah denger ya, kayak di negara Konoha. Apa itu alasanmu? Kau pikir Pak Kongres akan diam saja melihat ini? Ucap Pak Ketua. Dia tak akan punya waktu untuk mengkhawatirkan itu. Fakta mengejutkan lain adalah ada juga bukti Pak Kongres melakukan penipuan suara, pencucian uang dan penghasutan, dan bukti-bukti sangat kuat dan meyakinkan hingga partainya akan melakukan investigasi menyeluruh. Hah? Jadi kau juga mencuri file pribadiku ya? Jadi kau ini sebenarnya siapa? Ijin menjawab, aku hanya anak SMA biasa. Cih, begitu ya, ucap Pak Ketua. Jin terlihat Ijin sedang duduk di kelas ya, sedangkan para cewek-cewek yang sedang mendekatinya. Hei Ijin, hari ini kau datang awal ya? Apa kamu tidak sibuk? Apa kau akan pulang dengan adikmu? Tidak, hari ini aku pulang sendiri. Benarkah? Bagaimana kalau kau pulang sekolah nanti kita nongkrong bareng? Ucap dari Yuchan ya. Lalu muncul Jayung Hyukjin ya. Aku dengar rumor itu, ternyata kau yang mengirim Kiso ke luar negeri. Kupikir kalian keliru, ucap si Ijin. Ku dengar juga kau membantai geng Kiso di markas mereka dan kau melakukannya sendiri. Kalau mereka meninggalkan sekolah karena malu. Cih, para bajingan
itu tak sadar diri ya. Mereka kalah 2 kali. Pasti mereka sangat malu banget. Ucap Hyukjin ya. Hyukjin pasti sangat jago. Jadi apa yang terjadi waktu itu bukan sebuah kebetulan semata. Di sini Hyukjin berencana mengajak Ijin merayakan kepergian Giso dan membentuk sebuah tim. Maafkan aku sudah punya rencana hari ini, kata Ijin. Aku janji nongkrong bareng Hyuchan. Oh ya, benarkah? Lalu kita semua bisa main bareng kan? Bisa kan? Ucap dua koplak itu sambil mengintimidasi Hyuchan ya. Baiklah, sampai jumpa nanti ya. Hyuchan ini takut sama dua koplak karena selalu dibully. Oke, sini diperlihatkan Pak Guru yang masuk bersama 2 orang murid pindahannya. Hyuchan yang melihat murid itu pun terkejut. Lalu Ijin berkata, "Hei, apa kau mengenal mereka?" Tentu saja. Dia adalah Shin Yuna dan yang di sampingnya itu adalah Sukjo. Mereka selalu bersama-sama sejak kecil. Kudengar dia dibesarkan untuk menjaga Yuna. Mereka kembali setelah belajar di Amerika selama 2 tahun. Mulai sekarang ia bergabung di kelas kita. Sial. Pertama Ijin dan sekarang Sukjo. Sebaiknya aku tidak membuat masalah hingga lulus nanti, ucap dua koplak itu. Semua murid memandang ke arah Shin Yuna ya. Mereka sadar kalau Yuna ini lebih cantik dari sebelumnya. Lalu mata dari Sukjo pun mengarah ke Ijin. Yuna yang berjalan melirik ke arah Ijin juga, tapi si Ijin cuek aja. Yuna bertanya ke Sukjo, siapa dia? Apa dia artis? Tapi Sukjo ini enggak tahu karena Ijin tidak ada dalam bekas yang diterimanya. Aku akan memeriksanya nanti. Ijin melirik ke arah Yuna ya. Yuna pun memasang wajah yang imutnya, tapi si Ijin tidak meresponnya. Apa-apaan dia? Dia mengabaikanku. Ijin, apakah ada tempat yang mau kau kunjungi? Tidak ada, ucap si Ijin. Kau saja yang menentukannya. Gimana kalau ke warnet? Ucap dari Hyuchan. Mendengar kata warnet, Ijin pun terkejut ya. Aku tahu tempat yang PC-nya bagus dan sudah di-upgrade. Tempatnya juga bersih. Lalu diperlihatkan Ijin saat masih di militer ya. Seorang letnan mengajari Ijin hidup normal dan apa saja yang dilakukan oleh anak SMA Korea, yaitu pergi ke warnet. Seperti namanya, warnet adalah tempat yang terdapat banyak komputer dan beberapa orang menggunakan internet dan menonton YouTube. Tapi sebagian besar mereka menggunakannya untuk bermain game. Untuk siswa sepertimu, lebih dari 90% pergi ke warnet untuk bermain game. Ternyata informasi yang Letnan berikan benar. Bukan hanya itu, Hyuchan berencana membawa Ijin ke Koka ya. Koka adalah koin karaoke. Di sini Ijin mengingat perkataan Letnan kembali. Tempat umum lain yang didatangi siswa SMA adalah Koka atau koin karaoke. Di sini jika kau memasukkan koin, kau bisa menyanyikan sebuah lagu. Hei Ijin, kenapa kau terlihat suram? Apakah kau tidak menyukai kedua tempat itu? Ucap Hyuchan. Oke, Shin kembali ke Sukjo yang melaporkan hasil investigasinya ya. Nama dia adalah Yu Ijin. Dia dipindahkan beberapa hari yang lalu, berusia 19 tahun, dan dia opa dari Yu Dayun. Hah, jadi dia saudara dari Dayun. Kupikir Dayun tak memiliki anggota keluarga selain kakeknya. Benar, setelah kecelakaan pesawat, dia kehilangan orang tua dan saudaranya. Tapi fakta berkata lain. Orang yang mati tiba-tiba hidup kembali. Kami akan menyelidiki kehidupan Yu Ijin. Diperlihatkan suasana warnet ya. Mereka berempat sedang asik bermain game. Alangkah terkejutnya dua koplak itu melihat permainan dari Hyuchan yang membereskan semua pergerakan sampah dari Ijin ya. Hei Hyuchan, ini akun smoothmu kan? Benar, akun namaku adalah beda. Makin terkejut dan dua koplak itu setelah tahu kalau rank dari Hyuchan ini challengernya. Setelah dari warnet, Ijin berjalan pulang sambil membaca chat grup di HP-nya. Dan tak sengaja
bertemu dengan Dayun. Opa baru pulang ya? Opa bermain dengan teman-teman? Iya, jawab si Ijin. Ternyata Opa cepat dapat teman. Kukira setelah kejadian itu temannya akan menjauh. Opa main kemana? Warnet, tegas si Ijin. Sin diperlihatkan Ijin yang sedang makan malam bersama kakek dan berkata, Dayun semakin hari semakin enak masakannya. Ijin pun memuji masakan adiknya itu. Di sini Ijin merasakan kalau punya keluarga ya. Dan ingatan Ijin pun saat masih menjadi seorang asasin. Saat makan pun sambil berperang. Setelah makan Ijin pun masuk kamar dan HP-nya pun berbunyi. Iya, Letnan. Kamu baik-baik saja, Ijin? Bagaimana sekolahmu? Apa ada masalah? Ijin tak menjawab pertanyaan dari Letnan ya. Letnan makin panik. Apakah kamu membunuh seseorang atau apa? Hah? Letnan, apa Ijin membunuh orang? Ucap bawahan dari Letnan ya. Ini adalah masalah besar. Tidak, bukan begitu. Ada sedikit masalah yang tapi itu sudah aku selesaikan. Syukurlah. Pastikan memberitahu aku kalau ada sesuatu yang terjadi. Paham? Iya, Pak, ucap Ijin. Lalu Sin kembali ke sekolah di mana Yuchan dan dua koplak itu berkumpul. Karena Ijin belum datang, mereka semua ngomongin Ijin ya. Ijin itu jago berkelahi, tapi cupu dalam game. Pastinya, ucap dua koplak itu. Ngomongin Ijin, menurutmu siapa yang akan menang kalau Ijin dan Sukjo berkelahi? Seberapa kuat pun Ijin tak akan bisa melawan Sukjo. Belum tahu dua koplak ini. Bajingan itu sudah dilatih dari kecil. Mungkin perbedaan mereka seperti senior dan junior. Kupikir Sukjo di luar jangkaan dari si Ijin, ungkap si Jayun. Benar, Sukjo pernah mengalahkan 20 orang sendiri. Woi, bukan 20 orang, tapi 30 orang, tegas si Ijin. Ada beberapa anak berandalan mengganggu Shin Yuna, lalu Sukjo berkelahi dengan mereka. Awalnya hanya 10 orang, tapi bahkan setelah 20 orang lagi ikut berkelahi, semua dihabisi oleh Sukjo, dan Sukjo lolos tanpa cedera di tubuhnya. Jadi rumor dia menangkap penculik Shin Yuna itu benar. Kata mereka penculik itu adalah prajurit terlatih. Mau bagaimanapun Ijin tidak punya kesempatan melawan Sukjo. Diperlihatkan Ijin yang berjalan menuju kelasnya ya, tapi dihadang oleh Sukjo. Kau sebenarnya siapa? Aku tidak memahami pertanyaanmu itu. Apa kau pura-pura? Huh? Kenapa kau memasukkan identitasmu? Dan ku dengar kau terlibat atas pemindahan Kinkiso dan Hejin. Ada sedikit masalah di antara kami, tapi pindahnya mereka tak ada hubungannya denganku. Oh begitu ya. Bagaimana kalau sekolah yang kau klaim tempat sekolahmu dulu tidak ada murid seperti dirimu? Ijin menatap tajam Sukjo ya. Maksudmu apa? Memasukkan identitas dan datang ke sekolah ini. Apa misimu? Maksudmu identitasku palsu? Itu pasti. Investigasiku menunjukkan bahwa kau tidak pernah tinggal di sana. Ijin menjawab dengan mana buktinya? Sukjo pun terdiam. Apa-apaan orang ini? Aku menemukan bukti melalui isu-isu dan aku tidak punya bukti-bukti fisik. Alih-alih panik, dia malah meminta bukti dan ekspresinya itu tidak berubah sedikit pun. Seakan akulah yang salah di sini. Kalau begitu, hari ini kami bertiga saja. Enggak apa, ucap Hyukjin. Jin kembali ke Sukjo dan Yuna ya. Aku tidak punya bukti nyata, tapi dokumen yang Ijin berikan ke sekolah semua adalah palsu. Jangan-jangan hasil tes DNA bisa juga dipalsukan. Aku juga menemukan sesuatu setelah menyelidiki Dayun. Apa? Ucap si Yuna. Dia dibully habis-habisan oleh Kiso dan Hejin selama 2 tahun ini. Apakah seburuk itu mereka membuli Dayun? Apa mereka sudah gila? Ucap Shin Yuna. Apakah itu yang membuat Ijin mulai bergerak? Kiso dan Hejin dihajar habis-habisan oleh Ijin 2 kali. Seorang opa yang dikira sudah mati.
pulang setelah 10 tahun dan membereskan pembulian adiknya. Terdengar seperti cerita dongeng. Opa Tan Uniku menunggu kesempatan untuk menjatuhkanku, ucap Shin Yuna. Setelah mendengar ceritamu, Sukjo, ada banyak poin yang aneh. Jika Ijin benar-benar datang ke sini untuk mencariku, bukankah dia seharusnya lebih tenang? Kalau begitu, apa ada pihak ketiga? Bagaimana dengan uang asuransi kecelakaan pesawat itu? Uang itu diterima kakeknya dan Ijin tidak menyentuhnya, dan tetap uang asuransinya jumlah yang sangat besar, kata Sukjo. Dan kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Kalau begitu, Dayun mungkin sedang dalam bahaya. Jin terlihat Dayun dan Ijin sedang di supermarket ya. Opa, aku tidak mau membuat tidak nyaman, jadi aku tidak bertanya. Tapi, Opa ngapain aja setelah kecelakaan pesawat itu? Opa tidak perlu menjawabnya. Nggak apa-apa kok. Lalu Ijin teringat saat masih menjadi assassin ya. Aku terkena trauma mental yang sangat parah. Jadi aku tidak benar-benar bisa beraktivitas. Lagi pula, aku harus bertahan hidup di tempat di mana aku tidak memahami apapun semua yang orang itu katakan. Ijin, aku membuat diriku sibuk. Terlalu sibuk sampai tidak punya pacar. Ucap si Dayun sambil tersenyum ya. Dengan Shin Yuna sekelas dengan Opa. Shin Yuna, apa kamu mengenalnya? Dia dulu sangat baik dan aku sangat sedih ketika mendengar dia akan pindah ke Amerika. Tapi aku sangat senang bisa melihatnya hari ini. Oh ya. Dia bertanya, apa-apa sudah punya pacar? Apa? Ucap si Ijin. Oke, Shin terlihat Ijin mencari tahu tentang perusahaan SV Group ya. Kenapa mereka menyelidiki diriku? Dan mereka sangat waspada dengan murid pindahan. Lalu Ijin keluar rumah dan berjalan ke Indomaret, di mana di sana Dayun dan Yuna sedang mengobrol. Ternyata Sukjo pun ada di sana. Ijin berjalan melewati Sukjo. Sukjo berkata, kenapa kau tidak menunggu di sini? Sukjo berpikir kalau Ijin takut mereka memberitahu Dayun tentang dirinya. Inilah kenapa aku tidak memancingnya. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Dayun bisa jadi dalam bahaya. Hei, tunggu saja sebentar, ucap Sukjo ke Ijin ya. Tiba-tiba Sukjo dan Ijin pun ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Mereka pun mengeluarkan banyak darah. Mobil itu terus melaju ke arah Shin Yuna dan Dayun dan membawa mereka masuk mobil itu. Sukjo dan Ijin pun panik pun berlari ke arah mobil itu. Tapi mereka tak bisa mengejar karena mobilnya sangat cepat ya. Di sini Sukjo sangat marah. Begitu pula Ijin. Mereka saling menatap dan tatapan mereka pun serasa ingin membunuh. Hei, ucap Sukjo sambil tangannya memegang baju Ijin ya. Ijin pun memegang baju dari Sukjo. Siapa mereka? Ucap Ijin dengan serius. Oke guys ya, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah mau menonton ya. Yang suka boleh like, nggak suka langsung di skip aja. Oke. Terima kasih. Sayonara.